Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma astur aurati wa amin rawati ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghith. Allahumma aftah alaina hikmatak wa ansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama kumpul untuk mencari ilmu agama dengan harapan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi ilmu yang bermanfaat, diberi taufik hidayah maupun inayahnya, dipanjangkan umur, sehat wal afiat, diberkati dalam kehidupannya, keluarganya maupun harta bendanya, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Adapun pelajaran selanjutnya sampai halaman mana? Ya, ya enggak. Cukup ya. Pas bertanya gitu apa udah mulai? Udah ya. Ya, kita lanjut. Oke. Masih di dalam bab masalah tayamum ya. Jadi dibahas di sini mengenai daripada orang-orang yang dibolehkan untuk bertayamum. Asbab tayamum yang dikasih di awal, salah satu faqdul ma' wal marad wal ihtiyat ilaihi li'at hayawanin muhtaramin. Orang itu boleh melakukan tayamum disebabkan 3 perkara di sini. Yang satu faqdul ma', yaitu enggak adanya air. Ini sudah diterangkan kemarin mengenai ya apakah itu nanti ada binatang buas atau memang air enggak ada sama sekali. Kemudian juga al-marad, yaitu disebabkan oleh faktor sakit yang kalau andai kata dia mandi atau apa bisa menimbulkan ya masalah yang besar. Nah, kemudian dikatakan di sini mas'alatun idza kana. Nah, itu satu halaman berapa? Ya, masa idza kana fihi maradun walakin syakka al yadurul ma'am la fa hal yajuzu tayammum. Kalau dia sakit 145 marahil al-bahas fi anil ma' ya. Benar. Yang ini. Oh iya. Jadi katakan tadi al-marad ya. Disebabkan karena sakit. Wah, kamu tayammum halal marad, salah satu orang yang sakit ya boleh bertayamum. Nah, ini masalah sakit ini ada 3 hukum. Sakit wajib dia bertayamum apabila idza kana yakhaful halak min isti'malil ma'i. Kalau kau menggunakan air, kau akan binasa, mati. Seperti meriang atau gimana, terus menggigil, kemudian mandi gitu loh. Dingin-dingin dia sudah meriang begini, mandi. Nah, itu kan taruhannya nyawa, ya. Ya cuma orang yang biasa-biasa sih nggak apa-apa sih ya. Cuma kalau orang yang apa kayak demam tinggi, terus memang dia nggak kuat kena air, ya, kemudian dia memaksakan diri mandi itu, waduh, ini bisa-bisa mati itu orang. Ya, nah ini seperti ini nih haram kalau dia mau melakukan apa mandi itu. Jadi wajib bertayamum ya demi keselamatannya. Yang mubah sakit tapi boleh mandi, boleh ini silakan mau mandi boleh, nggak mandi juga boleh ya. Idza kana yakhafu mahdhurat tayammum wa huwa ziyadatul marad aw butis shifa aw huduts syai' fahish bi udwi dhahir aw faqd manfaati udwi. Atau seperti orang yang sakit kalau umpama kayak contoh ya mama kayak koreng gitu ya.
Kalau koreng ini kita kemudian berwudu pakai air, istilah kata kapan mau sembuhnya gitu. Jadi lagi-lagi basah, lagi-lagi basah. Artinya menjadikan kesembuhan itulah lama, ya, menjadikan kesembuhan daripada sakitnya menjadi lama. Bisa sembuh tapi lama. Atau juga kadang-kadang gara-gara menggunakan air akhirnya menimbulkan apa seperti apa cacat, ya, karena sebetulnya dikasih obat segala macam bagus, tapi dia wudhu tetap siram aja. Nah akhirnya menjadikan orang itu menjadi apa, jadi merusak kulit itu, ya, bisa merusak kulit itu. Nah itu juga termasuk adalah sesuatu yang memberikan sesuatu dampak yang tidak baik kalau andai kata Anda berwudu atau menggunakan air. Hukumnya seperti ini bukan wajib bertayamum, tapi mubah. Mau tayamum boleh, mau nggak tayamum juga nggak apa-apa. Nah ini apa namanya itu masalah daripada mubahnya tersebut. Ya. Ada lagi yang hukumnya haram. Idza kana al-marad khafifan la yadurru isti'malul ma'. Ada lagi hukumnya haram bertayamum. Sakit tapi haram. Contohnya mama, ya tidak ada masalah, ya. Saya pusing kepalanya. Terus saya mau tayamum aja. Ya nggak boleh. Mau tayamum. Orang namanya pusing itu pakai air nggak ngaruh gitu ya. Nggak ngaruh gitu, bukan berarti kamu jadi tambah sakit atau gimana. Nggak ngaruh sama sekali. Ya, walaupun kamu dikategorikan sakit, tapi nggak ngaruh. Tetap aja wajib untuk berwudu, tidak boleh untuk bertayamum. Nah, sekarang tinggal permasalahan masalah tuh. Idza kana fihi maradun. Nah ini. Idza kana fihi maradun. Walakin syak hal yaduruhul ma am la, fa hal yajuzu lahu tayammum. Sekarang ada orang sakit nih, umpama ya. Kemudian dia ragu nih, ini kalau saya tayamum ya membahayakan, kalau saya pakai air bahaya nggak ini? Nggak tahu. Kalau saya tayamum boleh nggak ini? Ya nggak tahu. Kata dia ini, pada diri sendiri ngomong. Maka jawabannya apa hukumnya orang bertayamum tersebut? Nah, contoh, mama, saya ini badannya kok kayak nggak enak ya, badan saya lagi nggak enak badan gitu. Terus, tapi saya kena wajib mandi. Nah, ini kalau saya mandi nih, badan nggak enak. Apa iya kalau saya mandi itu bakalan saya sakit, itu menggigil dan gimana-gimana? Atau nggak sakit, ya? Ini gimana nih? Saya boleh tayamum nggak ini? Kalau kayak gini caranya. Sedangkan kamu tidak bisa menentukan bahwa dengan adanya kamu berwudu, mandi, masalah, ya akan mengakibatkan dampak yang berbahaya. Kita kan nggak tahu nih, karena nggak pernah coba, ya. Kan bisa kan? Nanti punya badan meriang, agak enak badan, pagi-pagi terus mandi, ya kan? Pertanyaannya, ini kalau mandi emang kenapa? Nanti bakal sakit. Ya, karena memang gak enak badan. Tapi kena air gimana? Ya, nggak tahu. Apakah saya kalau kena air jadi sakit, bertambah sakit, atau tidak? Oh, begitu. Lantas kalau gitu, ini saya boleh nggak ya bertayamum? Kondisi yang kayak gini yang nggak tahu gitu, nggak tahu dampaknya, nggak tahu resikonya. Ya, maka jawabannya, inda Ibnu Hajar yajuz lahu tayamum. Ya, wa inda Ramli la yajuz lahu tayamum. Fala budda indahu min ikhbari tabibin thiqah. Kata daripada Imam Ibnu Hajar, kalau ente melakukan ya dalam kondisi ente memang sakit, tapi apakah dengan mandi ini akan membahayakan atau tidak, kamu tidak tahu, ya. Tapi kamu melakukannya takut-takut nantilah saya sakit. Kata Imam Ibnu Hajar, ya udah boleh, apa-apa tayamum saja. Kata Imam Romli mengatakan, oh tidak boleh, kata Imam. Ya. Nah, kalau kayak gini kan cuma numpang apa, cari enak-enak aja nih orang kayaknya, ya. Harus mencari tahu, ya, mencari tahu apakah benar menurut kedokteran, menurut ulama-ulama atau orang-orang lain, orang begini ini berarti apa? Nggak boleh pakai air atau menggunakan air berbahaya, ya. Cari tahu. Kalau nggak tahu, ya jangan duluan, ya mandi aja seperti biasa, ya. Kecuali waktu mandi dia merasakan sesuatu yang berbahaya, ya sudah berhenti, kan bisa saja orang diketahui begitu mandi sedikit aja sudah ya goyang gimana sakit, ya sudah berhenti kalau memang seperti itu. Tapi kalau nggak ada apa-apanya biasa-biasa aja, ya cuma kedinginan dikit lah,
ya wajar-wajar saja. Yang ketiga, al-ihtiyaju ilaih li'atshi hayawanin muhtaramin, yaitu kita mau mandi, ya, terutama kayak orang mandi kan butuh air banyak itu. Kita mau mandi atau tayam atau kita mau berwudu, tapi airnya sedikit. Air itu cuma anggaplah seember gitu ya. Ya cukup buat mandi, ya cukup aja. Tapi ini kalau saya pakai buat mandi, ini nggak bisa buat minum loh. Kami butuh minum. Seperti kan kadang di perjalanan ya, perjalanan jauh kita bawa air 1 galon masalah, ya galon gede gitu. Terus kemudian di perjalanan nggak ada air, nggak ada, kecuali ya itu aja. Nah kemudian saya ini mau mandi wajib atau mau berwudu. Kalau saya pakai itu air, nah nanti minumnya gimana? Ya, minumnya bagaimana? Sulit nanti mencari minum, ya repot. Nah kalau umpama saya pakai buat minum, ya bisa saja. Tapi saya tayamum, ya. Nah di sini dikatakan boleh. Anda kalau memang itu air terbatas, ya, untuk minum, dibutuhkan untuk minum, ya sudah, nggak usah pakai, ya, untuk berwudu, jangan dipakai untuk mandi, udah minum saja. Karena itu dibutuhkan untuk kebutuhan minum, ya. Ya kayak contohnya umpamanya ini contoh kecil aja. Kita dari sini ke Saudi Arabia pakai pesawat kan gitu ya. Nah terus di pesawat itu nggak ada air kecuali buat minum. Kalau ente buat minum, insya Allah pesawat semua bisa minum, ya. Tapi kalau ente mau bilang ke kamar mandinya terus mau mandi gitu, pakai air yang tadi dikumpulin, ya terus orang-orang mau minum apa? Ya kan? Selama 9 jam perjalanan ini. Kalau umpama dikumpulin itu air-airnya itu, kan susah juga kan. Nah, maka jawabannya boleh menggunakan tayamum saja karena dibutuhkan air itu. Ya, kan bisa saja kan satu pesawat ada pengumuman bahwasanya setiap orang mendapatkan jatah cuma satu galon, ya, yang setengah liter umpama untuk minum selama perjalanan di dalam pesawat gitu. Setiap orang, dan nggak bisa minta lagi, nggak boleh minta lagi karena itu sudah terbatas. Nah terus kemudian saya sendiri sudah punya itu air karena waktu masuk pesawat. Nah kalau saya pakai untuk berwudu dengan air tersebut gitu, ya berarti saya seperjalanan nggak bisa minum, habis itu, ya. Jadi ini saya pakai minum atau pakai untuk wudu aja? Jawabannya ya cukup untuk wudu, untuk minum saja, ya. Anda cukup menggunakan tayamum, ya, supaya Anda nyaman, supaya Anda bisa itu kebutuhan minum. Nah ini minum diberikan untuk siapa? Untuk daripada, ya, sesuatu yang terhormat, yaitu ya manusia itu sendiri, ya, ataupun yang lainnya, maupun pada binatang. Ya, tetap aja kita juga, ya, boleh memberikan. Jadi waktu kita nggak minum, kasihkan buat minum kucing, kayak minum apa, boleh, nggak apa-apa, ya. Tetapi tidak boleh diberikan, ya, kepada siapa? Kepada orang yang ghair muhtaram, al hayawan ghair muhtaram. Nah, ada kalimat ini perlu dimengerti ini, jangan sampai salah paham. Ada binatang, ya, yang tidak terhormat. Binatang disebut dengan nama binatang tidak terhormat. Nah, pengertian kalimat binatang tidak terhormat itu, ya, binatang itu Pak, itu termasuk daripada bilangan manusia. Manusia itu tergolong daripada jenis binatang. Paham? Hanya saja manusia disebut dengan nama hayawan natiq. Itu dalam bahasa Arabnya, hayawan natiq. Hayawan yaitu binatang, terjemahannya hayawan, semua hayawan terjemahannya dibilang binatang. Natiq yaitu yang berakal. Ya, hayawan yang berakal. Nah, yang hewan berakal itu siapa? Manusia. Nah, kalau binatang yang lain, macan, kucing, ya, kambing ataupun burung dan sebagainya, itu hayawan juga, ghair natiq, ya, tetapi dia tidak berakal.
itu hewan ghair natiq. Jadi kalau semua manusia dibilang memang kau binatang, memang kita binatang semua, itu kita binatang ya. Cuma kalimatnya binatang yang berakal, ya, binatang berakal gitu. Nah kalau selain manusia itu binatang yang lain itu disebut binatang yang tidak berakal. Jadi kalau Anda dikatakan wah manusia tak punya otak, gitu ya, maksudnya apa? Ya binatang liar, bukan binatang ya manusia, bukan manusia kamu itu. Kalau Anda dibilang nggak punya otak, dinilai kayak orang bilang bukan manusia, ya. Itu karena asli manusia itu adalah hewan natiq. Nah, yang namanya karena manusia disebut dengan nama hewan, ya binatang yang lain juga disebut dengan nama hewan. Mereka semua butuh air minum, ya. Maka di sini ada binatang yang terhormat, kalimatnya binatang yang tidak terhormat. Nah, seluruh binatang itu dikategorikan terhormat kecuali, nah ini, kecuali 4, kecuali 6, ya, kecuali 6 jenis binatang yang disebut binatang-binatang yang tidak terhormat. Artinya dia itu sudah tidak layak diberi minum, ya. Jadi kalaupun istilah kata nggak usah kasih minum biar mati pun gitu, kasarannya ya biarin aja, biarin aja, ya mau mati matiin, biarin, gitu. Nggak usah dikasih gitu. Tapi ini bukan kewajiban, ya. Andai kata siapa binatang yang ghair muhtaram, ya, yaitu alladzi yajuzu qatluhu. Oh, lihat. Yang binatang yang tidak terhormat itu, Pak, itu adalah binatang yang boleh dibunuh. Dibunuhnya aja boleh, ya. Dibunuhnya boleh. Nah, itu namanya nggak terhormat. Nah, sekarang pertanyaannya, ente boleh nggak bunuh binatang-binatang itu? Nggak boleh, ya. Nggak boleh gitu. Nah, yang nggak boleh itu seperti artinya membunuh sia-sia ya, bukan membunuh untuk dimakan diminum seperti kambing, ini bukan ya. Sekarang ada semut lewat, plok matiin, boleh nggak itu? Nggak boleh ya. Burung kecil ada, kita ambil lempar aja, plok mati burungnya, boleh nggak itu? Nggak boleh ya. Jadi binatang-binatang itu jangan dibilang itu boleh dibunuh ya. Kalau memang boleh dibunuh, apa dasarnya? Oh, mengganggu, Pit, gigit, Pit, nyamuk, Pit. Nah, itu boleh karena mengganggu kamu. Ya. Tikus, boleh nggak dibunuh? Boleh. Kenapa? Merusak. Ya. Merusak, mengotori, mengganggu, itu. Itu tikus. Kucing, boleh nggak dibunuh? Nggak boleh. Ya. Burung emprit, tahu emprit yang kecil-kecil itu? Boleh nggak dibunuh? Nggak boleh, haram. Contohnya yang ambil panahan itu, ketapel loh. Apel atau apa senapan angin ya, terus nanti ada burung kecil tembak jedor mati, wah kena tuh mati, terus nanti ngapain? Ya biarin aja, penting gue tembak aja mati udah ya. Bolehkah? Oh nggak boleh ya, dosa itu. Dia punya kehidupan, nggak boleh dihilangkan. Nah, jadi kalau memang tidak betul-betul mengganggu ya, membahayakan, atau memang binatang itu disuruh sama Nabi kita bunuh. Nah, kalau disuruh ya sudah, seperti ular, ya kan? Ular suruh kita bunuh. Karena bagaimanapun juga berbahaya. Ah, kasihan Bib, kita ular ini, kita lepasin aja. Iya, buat kamu bebas. Kamu nggak mungkin nggak diapa-apain. Nanti kan sama orang lain, bagaimana? Ya, buat kamu nggak apa-apa, buat orang lain, nah, nanti membahayakan. Jadi binatang seperti itu atau ular, nanti di sini sebutin lah. Yang pertama dari jenis manusia nih, manusia yang berhak untuk dibunuh. Oh, ya, ya jusu qatluhu, boleh untuk dibunuh. Siapa? Tarikus shalah. Ya, orang yang meninggalkan sholat juhudan au kasalan. Apa dia memang ingkar kewajiban, atau memang dia males ya di dalam melaksanakan sholat. Ditanya, Mas, kenapa nggak sholat? Atau Pak, kenapa nggak sholat? Ya kan? Ah, males anak sholat. Nah, ini orang kayak gini nih,
ya kasih peringatan nggak mau dengar, ya boleh untuk dibunuh, boleh, ya. Atau dia mengatakan, oh kalau saya sih sudah tidak wajib sholat. Nah, kalau saya sudah tidak wajib sholat, nah berarti ini orang ya ingkar, ini juhud. Nah, ini hukumnya juga murtad, ya. Orang seperti ini hukumnya boleh dibunuh, ya. Nah kita pada saat itu dia menganggap dirinya nggak murtad, ya. Dia menganggap saya masih mengucapkan syahadat, saya masih beragama Islam, akunya seperti itu. Tapi dia tidak mau sholat, atau istilah kata mengingkari daripada sholat itu sendiri, ya. Maka orang seperti itu boleh dibunuh, ya. Artinya kata boleh dibunuh itu andai kata ada yang membunuhnya, maka orang yang membunuh itu tidak dihukum mati. Harusnya kan orang bunuh orang hukum mati, tapi ini membunuh ini orang nggak dihukum mati dia. Ya paling dihukumnya karena main hakim sendiri, itu aja. Ya hukumannya hukum main hakim sendiri. Nah nanti yang boleh membunuh siapa? Yang boleh membunuh sesungguhnya pemerintah. Ya, yang dimaksud pemerintah ya Islam. Kalau di Indonesia nggak ada pemerintah Islam, ya udah. Ya, atau mungkin dibikin undang-undang oleh negara, maka hukum dibunuh, ya ya udah, silakan pemerintah untuk membunuhnya, ya. Itu dengan aturan-aturan, nanti udah kasih peringatan, udah kasih ya yang jeda waktu segala macam, apakah masih tetap ngotot apa enggak, apa mau tobat apa enggak. Kalau nggak mau ya sudah, ini orang berarti boleh dibunuh. Artinya kalau ada umpama kita punya air atau apa gitu, kemudian dia haus kepengen minum, ya, terus Anda mau ngasih minum buat dia, maka lihat dulu, kalau memang air itu dibutuhkan untuk berwudu, untuk mandi, ya nggak boleh kasihkan itu orang, ya. Tapi kalau yang kayak sekarang airnya banyak, Bim, di mana-mana banyak air, dia minta air minum, boleh nggak? Ya boleh, mau banyak kok, karena ya ini kan ngasih minum itu, ya biarin aja kasih minum, toh ente nggak ngeganggu wudunya ente, nggak ngeganggu mandinya ente, ya, karena air banyak, nggak masalah gitu. Mama seperti itu, ya, nggak masalah gitu. Jadi terus kita tahu dia nggak sholat, tapi kita masih kasih minum, boleh nggak? Ya boleh kalau memang airnya banyak, ya. Yang dibicarakan ini adalah air itu dikasihkan buat itu orang mengakibatkan kamu tidak bisa berwudu atau tidak bisa mandi. Kenapa? Dia dikasihkan dia kan buat minum. Nah, terus intinya apa? Saya tayamum gantinya. Nah itu orang siapa? Orang nggak sholat. Udah ya nggak boleh. Nah, itu tadi nggak boleh. Beda lagi sama kalau mengatakan begini, loh, orang nggak sholat kenapa ente kasih minum? Nah, emangnya kenapa? Kan nggak boleh kasih minum. Kita kan buat wudhu. Nah kan wudhu kan masih banyak. Masih banyak. Ya. Masih bisa untuk wudhu dengan air yang lainnya, bukan dengan yang itu, nggak ngaruh gitu. Nah itu jawabannya ya sudah, ya nggak apa-apa, ya kasih minum nggak masalah. Kemudian azani muhsan, ya ini juga zani muhsan itu berbahaya. Orang yang sudah pernah menikah kemudian berbuat zina, waliyadzubillah, ya ini hukumnya bisa hukum mati, ya karena hukumnya mati pak. Hukum matinya nggak tanggung-tanggung, masih mending digantung. Ya, hukum matinya di rajam, ya. Jadi ibarat orang bilang, jika depannya musola sini, taruh tiang musola di luar situ, kasih kerikil setruk gitu, kemudian setiap orang lewat, setiap orang tahu, ambil sekepuk, lemparin. Kita suruh ngelemparin agam, lemparin ke orang. Ya, yang dilemparin bukan pakai batu gede-gede, enggak, batu kecil-kecil, kerikil kayak yang buat apa, ngecornya. Ya kalau dia masih kita kapan matinya, ya. Kan nggak mau bunuh kan itu, iya sengaja. Jadi matinya ini betul-betul mati terhina, ya matinya mati terhina, dia matinya mati malu, matinya mati kecapean, nanti matinya mati ya kausan. Nah, gimana itu mau istirahat atau ada orang nimpukin, ya boleh nggak itu kasih minum? Nah itu nggak boleh, nggak usah kasih minum, biar cepat mati aja. Sampai ke situ tuh orang, ya. Nah, kenapa? Karena zina muhsan, udah kawin tapi masih main perempuan, ya makanya hati-hati. Kelihatannya sepele, oh dia sama mau kok,
kan nggak ada yang tahu, gini, oh jangan, ya. Itu nanti menjatuhkan harkat martabat diri Anda sendiri, ya. Nah, ada tetapi, Pak, kita pun tidak boleh serta-merta menuduh orang. Karena resikonya zina muhsan itu mati, resikonya itu adalah babak belur, makanya kita tidak boleh menuduh, ya, kecuali dengan bukti yang sangat akurat. Nah, buktinya ini kayak mustahil. Jadi umpama kita tahu ini orang mondar mandir di rumahnya si janda fulan gitu ya, suka masuk ke rumah janda fulan, minum di rumah janda si fulan gitu, itu tetap kita nggak boleh menuduh bahwa dia berzina, nggak boleh, ya. Ya paling kita mengatakan ya kumpul-kumpul aja, ya mungkin peluk-pelukan aja, ya mungkin ya bermaksiat aja, tapi zina jangan, nggak boleh. Tapi Beb, kelihatannya begitu, Beb. Saya lihat ya, kadang-kadang cuma pakai celana pendek doang di rumahnya cewek itu, Mama. Oh saya lihat, Beb, ya saya lihat tidur berduaan di kamar, satu ranjang berdua. Nah, saya lihat tidur berdua, tidur, ya, bukan tiduran, bukan, ya. Nah itu gimana? Tetap aja itu bukan kesaksian untuk berbuat zina, ya. Karena yang namanya saksinya orang berbuat zina itu adalah menyaksikan sampai digambarkan bagaikan apa, benang tahu Pak, benang dimasukkan ke dalam jarum, ya, masuk ke dalam jarum, ini benangnya, ini benang masuk ke dalam jarumnya ini. Lah mana mungkin orang bisa melihat detail-detailnya seperti itu. Kalaupun istilah kata kalaupun iya ada yang bisa kebetulan gitu, kebetulan lihat, keterlaluan tuh orang yang lihat. Kok sampai apa mantep banget loh. Kok ngawasin orang mantep banget, bisa melihat tuh sampai ngapain gitu, apa urusan kamu, ya, dengan perbuatan dosa orang itu. Nah kalaupun ente menyaksikan benar-benar saya melihat dengan jelas kemaluan laki masuk ke kemaluan perempuan, jelas itu kemaluan lakinya, ini kemaluan perempuannya, ini masuk sekiannya gitu ya, jawabannya harus 4 orang yang sama seperti itu, yang sama-sama menyaksikan. Nah, mana ada 4 orang bareng-bareng nonton, ya, mana ada itu ibaratnya. Jadi sulit untuk menyaksikan. Kenapa kok kesaksian harus sampai sedemikian rupa? Andai kata 3 orang menyaksikan, saya benar-benar demi Allah melihat kemaluan laki, perempuan dimasukkan blok gitu ya, jelas saya lihat ini. 4 orang, Pak. Kamu lihat? Iya. Kamu lihat? Iya. Kamu lihat? Iya. Yang satu saya nggak lihat, Pak. Cuma saya tahunya naik turun gitu doang. Jawabannya berarti yang saksi 3 bukan 4. 3-tiganya dia rajam. 3-tiganya dicambuk. Bukan dirajam, dicambuk ya, deh. Sanksinya itu beratnya luar biasa. Ya. Dianggap ente berbohong. Dianggap ente menuduh orang lain. Ya. Nah, kenapa kok bisa sampai ke situnya gitu? Ya karena ini taruhan nyawa. Ini satu taruhan nyawa. Kenapa harus 4 orang gini-gini? Ya supaya jangan sembarang orang lantas dituduh. Ya, ketiganya juga ngapain itu jadi saksi? Aneh gitu loh. Ya, ngapain itu nyaksiin sampai ke situ-situnya? Nah kalau kita pantasnya lihat orang lagi berbuat benar-benar, sudah kita berpaling aja lah, kan gitu kan ya? Ngapain itu? Berarti ini nggak benar juga itu. Nyaksiin kayak gituan itu, ada apa itu, motifnya apa itu? Nah jadi kira-kira kalau kayak gini caranya, ente bisa tahu nggak ada orang berzina? Pertanyaannya, ente bisa tahu nggak ada orang berzina? Nggak tahu, Pak. Tapi Bib, ini tangga sebelah, Bib, jelas Bib, buka praktek, ya, siapa saya mau berbuat sama dia, yang penting lu bayar, udah, katanya begitu. Ente nyaksiin enggak, udah cicing wae, nggak usah pakai ya ngoceh gitu, nggak ada urusan buat ente, udah nggak ada urusan, ya. Nah itu seperti itu, Pak. Nah nanti kalau sudah sedemikian rupa, terus kita gimana? Ya kita cuma mencegah saja kemungkarannya, berarti dia membuka pergaulan yang haram gitu aja, pergaulan haram gitu. Nah kita cegah, kita larang, kita usir, kita, itu lain masalah. Tapi tidak sampai menuduh dalam
zinaan. Nah, kan orang kan kadang-kadang kan ya begitu lihat ada orang itu semalaman di rumah janda atau di rumah orang perempuan gitu, terus kita ketahui ya, langsung kita bilang katanya, wah zina, jadi itu berdua ini itu, nah, zina, zina, zina. Ya, saksinya apa? Buktinya apa? Oh, dia di satu kamar, dia satu kamar. Betul, betul, bukan tidak betul. Andai kata zina betul pun gitu, itu kamu itu kena juga kamu, karena kamu yang bersaksi dan kamu pasti akan ditanya, apa kamu lihat seperti itu? Tidak sih Pak. Ya udah ente dicambuk ente. Ya, loh yang salah sono kenapa saya dicambuk? Karena nuduh orang. Nggak semudah itu. Nah, terus bagaimana kalau orang berbuat kayak gitu? Ya dicegah saja, dicegah, dilarang, begini. Iya boleh, karena jangan menuduh perzinaannya, tetapi pergaulan yang ya ikhtilat namanya, laki dengan perempuan. Itu saja yang kita tuduhin, kita cegahin. Nah, nanti umpama ya orang tahu dia itu berzina atau tidak, itu nanti kebanyakan itu dari pengakuan. Ya, dia ngakuin, iya Pak, saya memang berbuat. Ya, makanya orang yang ngaku kan goblok gitu, bodoh. Ya, jangan ngaku gitu. Walaupun berzina, nggak usah ngomong. Sampai kayak gini, duduk pengajian, terus selesai. Ya, tapi bagaimana Bibi? Anak dulu pernah berzina, goblok. Gitu. Anak dulu pernah berzina, kok ngomong? Nah, kalau ngomong ya berarti sampai mampus sampean, paham ya? Jatuh harga diri Anda. Terus gimana? Diem. Toh saya aja nuduh nggak boleh kok. Kok Anda malah ngember gitu. Kok Anda malah ngomong gitu loh. Ya, itu urusan ente sama Allah, bukan urusan sama orang. Kalau sudah ngomong nanti jadi akhirnya jadi bahan omongan. Nanti kalau yang ngomong siapa? Itu ya, terus ngomong sama saya bilang iya itu orang berzina. Nah, Habib tahu dari mana? Habib lihat, oh dia ngomong, bubar kan? Bubar dah, ya. Saya nggak diminta kesaksian untuk melihat tidak. Kenapa? Lah dia ngomong, ya. Kecuali kalau dia nggak ngomong, saya nuduh. Nah, itu masanya. Buktinya mana gitu? Jadi maaf, andai kata pun sampai terjadi, udah kamu diem, ya, nggak usah ngomong. Apakah itu istri kepada suaminya, apa suami kepada istrinya, apakah itu nggak usah ngomong gitu. Itu udah dosa, kamu pikul sendiri aja, udah nggak usah diiniin. Kalau kamu ngomong nanti resikonya kemana mana gitu loh, ya. Itu seperti itu. Walaupun hakikatnya memang berduaan, dia ditanya masalah apa betul ada perbuatan yang sampai seperti itu, ya. Ya kalau bisa, kalau jawabannya udah ini pertanyaan nggak perlu dijawab gitu. Kenapa? Siapa lo gitu, kok nanya saya, ya. Saya masa nanya sekawan, itu ngomong pernah nggak berzina? Apa urusannya? Jawabannya Anda bisa mengatakan apa urusan saya nanya gitu loh. Apa hak saya untuk bertanya? Ya enggak sih, cuma numpang nanya. Bukan cuma, ini masalah ini. Kalau dibilang iya, berarti apa? Nah, bubar. Kalau bilang enggak, gimana? Artinya udahlah. Ini kamu tutup sendiri aja. Ya, andai kata orang nanya pun kamu nggak usah jawab, nggak usah. Ya, andai kata kamu berbuat, apalagi tidak. Andai kata berbuat, nggak usah jawab. Ya, kayak gitu kok ditanyakan. Itu jawabannya gitu aja. Orang barang kayak gitu kok ditanyakan. Kamu punya adab enggak? Punya akhlak enggak? Ya, enggak sopan nanyakan perbuatan yang seperti itu. Gitu, ya. Ibaratnya seperti itu. Bahkan sampai ke suami pun ya dia juga. Ya, nggak usah ngomong gitu. Kalau ngomong ya bubar. Ya. Kamunya jadi masalah, rumah tangga juga jadi masalah. Nah, tetapi biasanya manusia, ya, kalau sudah berbuat biasanya suka ember itu. Ada ngomong, ya. Suami ngomong sama istri, ngomong-ngomong dulu kamu waktu sebelum nikah sama saya, waktu pacaran gini, pernah nggak berbuat zina? Pernah nggak? Goblok, kok ngapain kau nanyain? Kok nanya kayak gitu? Ya, nggak layak untuk dipertanyakan itu. Ya nggak benar. Nah, istri pun andai kata ditanya nggak boleh, ya belum, iya, jujur ya,
Iya. Lah ya bubar. Malah iya lagi. Ya. Ya, itu istilah kata begitu. Jadi kalau memang, makanya pengadilan pun hakim menanya pun terserah jawaban orang itu. Kalau orang mau tidak pak, siapa bilang saya berbuat kayak gini? Nah, mumet itu. Hakimnya nggak bisa ya menuduh. Ada saksinya, mana saksinya? Ayo buktikan pak. Tanyakan sama dia apa betul dia melihat apa dia? Wayo wayo. Ini coba bayangin. Ini hakim, ya. Ada orang sudah jelas-jelas tidur berduaan dengan laki-laki. Saksi ada 4 orang nih. 4-empatnya dipanggil, jelas. Kemudian ditanya, kamu melihat? Saya lihat pak. Ini kemaluan, ini perempuan, ini masuk pak. Saya lihat dengan mata kepala. Kayak aneh kan? Emang kemaluan dijitat apa gimana? Kok sampai bisa kelihatan? Emang kemaluan perempuan di mana? Di mulut sampai kelihatan gitu? Kan ini barang tertutup pak. Berbuat saja, orang yang berbuat saja belum tentu bisa melihat. Yang berbuat saja nggak lihat. Kok itu bisa-bisanya ngelihat? Aneh itu. Ya, kecuali taruh kamera itu sampai mentok-mentok gitu, mungkin. Nah, kalau cuma tidur gitu kita ngelihat itu, dari mana gimana susah benar. Anggaplah pengakuannya dia mengatakan melihat, ya betul-betul. Ini seperti jarum dimasukkan benang masukkan ke jarum sampai ke situ peribatan. Yakin melihat, udah satu, ngerti ya? Dah, kamu iya sama, 2 iya. Ketiga mengatakan saya nggak lihat pak, tapi saya lihatnya cuma naik turun. Nah berarti kan digenjot ini naik turun. Nah kan secara ini kan identik tuh ya, orang bilang identik ya, naik turun sama memasukin kan identik tuh, walaupun tidak berarti naik turun itu masukin, tapi mirip kan. Itu jawabannya. Yang satu ini menggugurkan 3 kesaksian, terus yang 3-tiganya hakim ini akan mengatakan, polisi tangkap ini orang 3-tiganya dan ini dicambuk semua. Ini dicambuk. Jelas? Kenapa? Karena kesaksiannya tidak sampai 4. Ini udah ngelihat bener dicambuk. Masih kena hukum saksi cambuk gimana? Ya. Untuk apa? Untuk supaya menjaga benar-benar kehormatan orang jangan kamu nodai, ya. Walaupun kamu lihat pun gitu, tidak boleh kamu menjadi saksi kalau nggak sampai 4. 4 itu tujuannya bukan 4 saksi, tujuannya membebani kepada saksi biar supaya semoga saja gagal kesaksiannya. Ya ibaratnya sama seperti semoga saja gagal kesaksiannya demi ya kehormatan ini perempuan atau laki-laki yang itu sampai ke situ. Nggak boleh gitu ya. Nah, yang menjadikan apesnya ini kan kadang-kadang dianya sendiri ditanya hakim, apa kamu berbuat? Iya. Nah, ya udah, ngaku. Ngomong apa? Ya. Nah, kalau udah ngaku nggak perlu saksi apa-apa. Ngaku. Ya Pak, saya memang berbuat Pak. Nah, ya bubar. Nah, itu kan karena mungkin faktor memang ya dia mengakui seperti itu karena laki-laki lain dan lain sebagainya. Walhasil kalau ada pengakuan-pengakuan ya sudah selesai. Ya. Makanya pertanyaannya kenapa ngaku, itu aja. Sudah ditutup-tutupin kok ente masih ngaku. Loh, tapi kan gimana Bib? Ya kecuali kalau ente memang benar-benar mau nanggung ya sanksinya, hukumannya. Kalau ente mau nanggung hukumannya silakan aja. Ya, resikonya gede. Tapi kalau kau masih punya harapan pengen diampunin sama Allah, pengen tobat sama Allah, pengen panjang umurnya, pengen merubah nasibnya kan begitu ya. Ya menyesali perbuatannya, ya udah cicing wae. Diem ya. Diem aja. Nggak usah dia apa? Cerita kepada siapa-siapa. Kamu sendiri sama Tuhan kamu. Minta maaf, minta ini, minta itu, ya semoga Allah aja mengampuni. Karena Allah menjanjikan innallaha yaghfirud dzunuba jami'an illa an yusyraka bih. Allah itu akan mengampuni dosa-dosa apapun asal kamu tidak menyekutukannya. Ya. Nah, di sini kan berarti masih ada pintu terbuka untuk minta ampun kalau benar-benar minta ampun. Ya, tapi kalau nggak minta ampun, nggak mau tobat segala macam, ya urusannya nanti di akhirat. Kan di akhirat ada hukumannya, ya. Ada perempuan yang digantung seperti ini, laki-laki kemaluannya digantung seperti ini dan sebagainya.
Kenapa itu? Akibat perbuatan-perbuatan ya yang nggak benar, perzinaan dan sebagainya. Jadi hukum dunia nggak kena, hukum akhirat bisa kena. Ya. Tapi kalau dia memang sudah tobat benar-benar gitu, ya selesai dah. Itu antara dia sama Allah. Nah, antara sesama kita ya tidak usah dibicarakan, ya jangan cerita. Coba ada orang kadang ngobrol-ngobrol itu cerita. Dulu anak Bib, pernah Bib, kalau waktu ini perempuan gini-gini, dia mau. Jadi kita ya terpaksa tidur bareng, terpaksa tidur bareng. Nah, yang nanya nggak ada, kok malah ngomong. Jelas ya? Nah, ini perbuatan seperti ini nih, ya gimana ya? Kebodohan yang apa? Nggak kepalang tanggung gitu. Ya, habis-habisan ini. Nah, itu dibilang orang seperti itu yang sudah menikah kemudian berzina, ya, itu lebih buruk daripada binatang-binatang biasa. Bahkan ini termasuk binatang yang boleh dibunuh, ya, saking beratnya itu resiko. Maka itu ya udah, kalau ada yang berbuat udah diem, jangan ngomong, jangan apa, tobat antara ente sama Allah, ya udah. Yang ketiga, ya, yaitu al kafir al harbi. Oh, kafir, orang kafir tapi perang. Nah, kalau orang kafir tapi tetangga kita baik-baik sama kita, nggak ada masalah sama kita, di kampung baik-baik saja, ya nggak apa-apa. Itu kita baik-baikan aja, mau ngasih minum, ngasih apa, nggak apa-apa, terhormat itu orang, ya. Walaupun kafir punya harga di diri, nggak boleh kita orang sakiti, nggak boleh kita orang, bahkan kita boleh membantunya, dianjurkan membantunya. Tapi kalau perang, nah ini, ya, kalau dia merangi kita itu, ya udah. Oh, namanya perang kan berarti saya yang mati atau dia yang mati. Oh, dia mau mati kok kasih minum, ngapain? Ya matiin sekalian itu. Ini kalau dalam status disebut perang, ya. Kalau nggak perang ya nggak boleh gitu. Itu walaupun dia orang kafir. Yang keempat al murtad, bahwa ladzi qatal Islam biniyatin au qaulin au fi'lin. Atau orang yang murtad. Wah, saya sih keluar dari agama Islam. Nah, itu murtad tuh, ya. Atau melakukan perbuatan-perbuatan yang menyembah lain selain Allah, masalah. Atau juga apa, perkataan-perkataan atau niat-niat untuk murtad itu, ya, menghinakan Allah, menghinakan Quran, menghinakan Nabi itu, ya. Nah, itu kalau sampai begitu itu murtad itu. Nah, kalau murtadnya jelas-jelas gitu, naudzubillah, ya. Orang murtad ini apes, Pak. Jatuh, kalau memang tetap murtad, nggak mau balik, ya hukumnya mati, ya. Nah, kalau dia murtad, walaupun dia sesaat terus balik lagi gitu, maka resikonya seluruh amal ibadahnya selama ini yang baik-baik semua terhapus, dosa masih tetap nempel, ya. Jadi di catatan amalan dia itu, dosa yang dulu dia lakukan masih ada, amal kebaikan selama ini hilang semua, ya. Mama ente ada Quran, ini banting berapa? Allah, Quran apaan? Umpama gitu. Seketika itu murtad. Seketika itu. Ya. Terus dibilang, tobat ente, tobat. Ente kalau astagfirullah, iya, saya minta maaf ya, tobat. Ya kan ya? Selesai kan? Tobat. Jadi dia masuk Islam, laki asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Muhammad Rasulullah. Ya udah, kamu udah tobat, masuk Islam lagi. Ketahuilah, sholat kamu, puasa kamu, haji kamu, ibadah kamu semua itu selama ini gugur, rontok semuanya. Berarti kamu nol dari kebaikan. Tapi ingat, dosa yang dari dulu pernah kamu lakukan masih tetap ada, tidak akan hilang sama sekali, ya. Jadi jangan dibilang orang murtad enak, kalau begitu murtad masuk Islam lagi, berarti saya hidup dari nol, dari mulai, ya, nol, berarti saya mesti bersih suci. Ngawur. Dosa kamu yang dari dulu itu masih tetap ada, ya. Nol dari kebaikan, iya, tapi dosa nggak ada yang nol, tetap masih penuh. Bahkan tidak cukup itu, kalau dia murtad sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun gitu, atau berhari-hari, berminggu gitu, artinya masih waktu lama gitu, maka Anda wajib, seketika Anda masuk Islam, Anda wajib untuk apa? Menggodui, ya. Saya murtad 5 tahun, Bib, setahun, Bib, seminggu, Bib, sebulan, Bib. Godoin tuh, ya. Sholatnya itu wajib ente godoin selama ente murtad. Puasa kalau ente masuk Ramadan ya wajib godoin, ya. Dan amal ibadah ente yang terlebih dahulu, yang dulu-dulunya ente pernah haji, puasa, semua hilang.
Dan ini wajib wudu dan wajib melaksanakan yang selanjutnya setelah Anda masuk Islam. Jadi berat sekali. Murtad itu berat sekali. Beda sama orang kafir. Orang kafir masuk Islam, itu ya. Dulu kafir, dulu minum-minuman, dia mabok, dulu gini segala macam. Nah, terus kemudian sekarang masuk Islam. Begitu masuk Islam, berarti pertama kali itu masuk. Semua dosanya dihapus oleh Allah. Ya, semua dosa apapun yang dulu pernah dilakukan, ya, selama masa kafirnya dia dihapus sama Allah. Sekarang kamu masuk lembaran baru dalam Islam. Jadi nggak ada pahala, nggak ada dosa. Nah, masuklah lembaran baru. Itu baru diisi dengan sendirinya. Ya, itu seperti itu. Kemudian juga yang kelima, al-kalbul akur, wa huwa alladhi fihi ida. Kemudian juga daripada anjing yang gila. Ya, kalau sekarang namanya anjing apa? Rabies ya. Rabies itu anjing gila. Nah, itu biasanya kalau nggak salah ya, saya nggak begitu ngerti sih, itu suka ngulurin lidahnya dia ya. Jadi kalau rabies itu lidahnya itu suka diulurin gitu ya, ngeces-ngeces itu Pak, terus saja manjangin. Nah, itu biasanya tanda-tanda anjing gila. Kalau anjing biasa-biasa sih enggak ya, mulutnya itu lidahnya enggak diulurin. Makanya kalau kita lihat anjing ngulurin lidah gitu, ya hati-hati, takutnya dia ya gila. Kalau gila ya udah, tahu nyerang aja gitu, nggak ada masalah, tuh diserang aja, maunya gigit orang, maunya itu. Dan itu pun nanti kalau kena gigitannya juga berbahaya karena anjingnya rabies. Beda sama anjing yang nggak rabies gitu. Kalau anjing nggak gila nggak separah itu gitu. Itu. Nah, ini anjing yang rabies ini atau anjing gila, hukum dalam Islam boleh dibunuh ya. Mama itu nemuin ada anjing gila atau apa, itu boleh dibunuh. Kalau nggak gila nggak boleh. Nggak boleh. Anjing pun itu ya, anjing biasa gitu kan, kadang ada itu kalau malam ya, dari mana nggak tahu. Dulu saya nggak tahu ente, yang saya tahu dulu, saya tahu sendiri tuh di pondok saya itu dulu kan tanah kosong tuh. Wah, itu kalau malam itu masya Allah tuh, mulai jam 10-11 malam aja udah rame itu ya, pasukan anjing gitu. Benar Pak ya. Tuh sampai saya mulai membangun itu masih ada tuh yang tahu bener-bener Mas Wandi tuh, yang dulu di Ciliwung kan, dulu kan ya, jagain situ, tidur di situ. Nah, itu Mas Wandi itu tahu. Itu kalau malam itu ya Allah, kata, itu nggak tahu dari mana itu anjing bisa 10 anjing itu, 8 anjing, 6 anjing. Tahu-tahu muter langsung aja, nggak tahu kan itu. Jadi sama dia kadang-kadang ya udah usir, lemparin daripada kabur. Masuk datang lagi. Tapi karena sering-sering digituin, jadi akhirnya kapok juga rupanya. Ya, ya alhamdulillah sekarang udah nggak ada gitu. Nggak tahu kalau daerah sini, saya kira nggak ada mungkin ya. Cuma situ doang ya, masuk ke situ doang. Yang nggak ngelayap kan. Kebun-kebun ente gimana? Masuk juga? Ada ya, tapi sekarang nggak ada. Udah dipagar. Yang dulu, dulu kan ya. Ya, iya, nah, itu ya, ini selingkuhan mungkin anjing. Dia nggak mau tanggung jawab mungkin ya. Dari mana dia datangnya itu anjing? Iya, kalau sih seperti itu. Jadi kalau anjing biasa nggak boleh kita bunuh ya, nggak boleh. Kemudian yang ke-6, binatang yang tidak terhormat, yang tidak boleh dikasih minum gitu ya, karena dipakai untuk mandi atau wudhu, yaitu khinzir, jana aswahalan minal kalbi, itu babi. Nah, kalau babi itu ya nggak usah pakai nunggu gila lagi, apapun babinya ya boleh dibunuh ya, boleh dibunuh gitu. Tapi kalau babi punya tetangga sebelah gitu ya jangan kau bunuh, punya tetangga kok ya, kecuali kalau gentayangan ngelayap ke sono kemari mengganggu, nah, itu lain masalah ya. Tapi kalau memang ya lihat sikon gitu. Kalau nanti kena sanksinya bukan sanksi ente dosa membunuhnya, tapi bermasyarakatnya ini nanti jadi masalah gitu. Secara membunuhnya mungkin nggak apa-apa secara agamanya menurut kita, tapi secara masyarakat dia nggak terima kan, dia punya babi dibunuh atau anjing dibunuh ya. Sama seperti umpama
kayak daerah mana ya, anggaplah Bali gitu ya. Nah itu kan kadang-kadang mereka punya piaraan anjing, babi, anggaplah babi ya, babi gitu. Nah itu kan kadang-kadang mungkin ya, mungkin ada yang dilepasin di kampung itu, dilepasin biasa, lu nggak apa-apa sekampung. Mayoritasnya orang-orang mereka. Nah kita ada di situ, baru ngaji bahwa babi itu baru dibunuh, lihat ada babi lewat rumahnya digebuk matiin itu, ya sekampung protes. Buru-buru itu bunuh kayak gitu. Ada orang ya pakai mobil nabrak babi gitu, itu dendanya tuh nggak kepalang tanggung gitu ya. Apalagi yang dibunuh babi perempuan, wah tambah itu dihitung seanak keturunan tuh. Ini kalau nanti babi ini umur sekian, terus kita nanti menganakan jadi anak sekian sekian sekian, jadi itu suruh gantiin seanak keturunan itu. Ini orang belum punya anak sudah dihitung gitu. Iya, ini bakal bisa menghasilkan anak sekian, setahunnya sekian, berarti sekian di total ya, dendanya sekian tuh gara-gara babi tuh. Ya itu tadi ya. Jadi ya kita juga walaupun secara hukum Islam seperti itu, tapi kita secara adat istiadat ya kita harus menghargainya ya, nggak boleh apa sembarangan gitu. Jangan mentang-mentang ini terus petana-petana yang mau, nggak boleh ya. Nah ini 6 daripada binatang-binatang yang dikategorikan tidak terhormat. Al-marahil al-bahasa anil ma'i arba'atun. Nah, kita akan bahas lagi mengenai daripada pencarian air ya. Nah, mencari air itu sampai sejauh mana gitu. Tumal bahas fi hadil ghaus yajibu idza lam yatayaqqan al-fuqti bi an tayaqqan al-ma' atau tawahamahu masafa ya salah mi'ah dira' au mi'ah wa khamsin metran takriban wa qaddarahu ba'duhum bihaitsu law istaghatha ashabahu sami'u ida'ahu wa aghasuhu wa ba'duhum biramyati sahmin. Al-ba'su fi hadil ghaus, yaitu kalau ingin ini enggak ada air, enggak ada di sini, enggak ada air ya cari bukan cuma di sini doang, cari ya. Sejauh mana? Yaitu dikatakan yaitu sejauh daripada kurang lebih 150 meter ya. Ya dari sini kita cari ini tempat kosong ya, ini tempat kosong. Itu cari sono 50 meter ada enggak gitu. Jadi kita mutar gitu, ada enggak itu? Enggak ada Pak, ya udah. Ya. Kalau memang ada, maksudnya barangkali di daerah sana itu ada air, ya sana ada air. Artinya jangan cuma air ada enggak? Enggak ada. Ya di sini kalau enggak ada. Sekitar sini ada enggak? Nah, kita kan bisa memprediksi atau melihat. Oh coba aja ke sana. Itu perjalanan kita itu kisaran 150 meter. Ya. Kemudian ada juga sejauh panggilan. Mama saya di sini saya teriak, "Woi, tolong woi!" Misalnya orang teriak. Kira-kira berapa meter sih? Ya. Dari sini tempatnya Ijal kedengaran, masih kedengaran. Terus waktu itu sampai ke ya, yang jual lontong itu, masih kedengaran enggak? Masih kedengaran. Itu wah sampai jalanan besar kedengaran enggak kedengaran. Ayo udah ya cukup sampai tempat yang sudah batas maksimal ya. Itu seperti itu. Ada yang mengatakan dengan sejauh lemparan tombak ya. Romya ya. Ya tombak boleh apa tuh yang kira-kira waktu gede segini lemparan yang buk sebanyak kamu tuh. Kira-kira berapa meter? 50 meter ya, ngap-ngap. Itu ngelempar gitu dari sini sampai ke Ijang nggak kira-kira? Paling kalau mau Maulana doang. Lempar dari sini sekuat-kuat itu paling ngelempar paling ya Maulana gitu. Ngelempar tangan ya, bukan pakai tapel bukan. Gitu. Ya sudah berarti sejauh itu kita mencarinya. Kemudian juga ini tumal bahat bihadil al-qurb ya, batas daripada dekat yajibu idza tayaqqana faqat. Ini kalau memang yakin nggak ada masafa ya 9,000 dira ya. Ini kira-kira sampai 4,5 kilometer ya. Wa qadaru ba'dhum bil masyi sa'ah illa rub'an. Itu sampai hampir 2/3 jam perjalanan. Nah, ini kalau masalah yang jauh itu.
Itu kalau memang apa namanya itu kita mencari sampai ke situ. Yang keempat, temal bahas bi hadil bu'd. Jadi ada hadil qurub, hadil bu'd, hadil ghaus ya. Al bu'd paling jauh sin la yajibu talabul ma' fihi wa inta yakanahu masafatu ma zada ala hadil qurbi. Kalau ente meyakini bahwa ini ada sih ada, tapi ya jauhnya itu lebih dari 4,5 kilo gitu loh. 4,5 kilo. Jadi kalau memang hadil qurb ini kita tahu di sana ada, tapi sampai 4,5 kilo ya, tidak lebih, tapi ada. Nah, cari. Tapi kalau kita meyakini sampai 4,5 kilo pun saya yakin tidak ada, memang nggak ada, ya udah nggak usah nyari sampai ke sono ya. Tapi kalau umpama hadil ghaus yaitu kita nggak tahu ada dan nggak adanya, tapi kita bisa mencari paling tidak sekitar lingkungan kita. Nah, sekitar lingkungan kita yang tadi maksimal sekitar 150 meter. Ya, itu seperti itu. Kemudian syurut ya, wujub talabil ma' wal bahas fihi. Syarat di dalam mencari daripada ayat tersebut. Idza kana fi hadil ghaus wa yushtarat idza tawahhama al-ma' fi al-amnu ala nafsi wal a'dha wal mal wal ikhtisasat al-muhtaramah kal kalb al-mu'allam wa khurujil waqti. Kalau umpama itu dari sini ke sana saja ya, yang sifatnya sekitar 150, itu kita mempunyai pemahaman bahwa di sana barangkali ada itu airnya, dan ditambah lagi aman pada dirinya. Saya kalau nyari muter-muter aman, nggak apa-apa gitu ya. Jangan sebaliknya saya nyari ke sono, barang saya yang di sini hilang. Ya, atau saya nyari ke sono, non di sana ada begal, ada apa? Ya jangan. Ini kalau ente merasa aman, nyaman, ya cari muter situ. Wa ma idza tayaqqana al-ma'a fihi fa yushtarat ya. Tapi kalau kamu meyakini di sana ada air, syaratnya masabaq illa al-aman alal ma' alladhi yajibu badluhu li samanil ma' wa la ikhtisas wa khurujil waqti ya. Kalau memang kamu meyakini itu adanya, ya sudah persyaratan itu berlaku, ya aman pada diri kamu, harta benda kamu, ya. Al-aman alal mal alladhi yajibu badluhu li samanil ma', itu juga aman terhadap harta yang akan kamu keluarkan untuk mencari air tersebut. Kemudian juga aman daripada hilangnya waktu. Artinya kalau saya nyari keburu adzan, Pak. Waktunya sudah habis gitu. Jangan. Ya kita tayamum. Wa idza kana fi hadil qurb ya, fa yushtarat al-aman ala nafsi wal a'dha wal mal wal ikhtisasat allati yahtajuha wa yushtarat al-aman ala al-mal alladhi yajib badluhu li zamanil ma'. Wa ammal aman ala khurujil waqt fa yushtarat idza in kana al-tayammum yughni 'anil qada. Yang tayammum fil mahal al-ghalib fihi faqdul ma'i. Kemudian kalau memang kiranya kita mencari yang jarak jauh tadi, selain aman-aman dari ya keselamatannya, juga orang itu lihat kalau apakah nih kalau saya nyari-nyari nanti kehilangan waktu, lihat dulu kalau kiranya kamu melaksanakan sholat tanpa wudhu, yaitu dengan tayamum, apakah kamu masih dikenakan wajib qada atau tidak? Kalau masih kena kewajiban qada, masih wajib, maka kamu mencari air aja. Lebih bagus mencari air dulu. Ya, kalau daripada sekarang saya sholat tetap qada lagi. Lebih bagus cari air aja sampai ngedapetin air itu, gitu. Kalau memang tayamum mengakibatkan tetap wajib qada. Tapi kalau tidak wajib qada, saya tayamum sah-sah saja, tidak ada wajib qada. Ya sudah, nggak usah terlalu ya kemana-mana sampai hilang waktu. Maka kita laksanakan daripada sholat tersebut. Tapi ini kan bicara air itu, nggak ada air, dalam statusnya kan tempat-tempat yang udah kayak padang pasir atau gimana ini ya, tempat-tempat yang bukan di perkampungan, di perkotaan enggak. Kalau perkotaan perkampungan ya sudah beda, keadaannya sudah beda ya. Ya, kemudian kita melanjutkan lagi pada halaman 147 ya, syurut tayamum. Nah, kita masuki di dalam persyaratan tayamum dan juga wajib-wajibnya tayamum, arti tata cara kita bertayamum. Itu kan tadi baru bicarakan mengenai syaratnya, kemudian juga dibolehkannya ya untuk tayamum. Nah, sekarang kita akan memasuki syarat dan juga fardunya tayamum. Persyaratan yang terpenuhi, nggak panjang, nggak banyak.
kemudian juga fardu tayamum juga nggak banyak ya, itu di dalam pelaksanaan tayamum tersebut. Ya, saya kira saya cukupi dulu. Insya Allah kita lanjut pada malam Rebo besok, masalah ya? Iya, malam Rebo besok. Insya Allah.